Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai serialnya dari Oshinoko. Dan kali ini tuh sendiri mengenai isi dari chapter ke-155 dari adaptasi manganya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, jadi ada hal yang tak terduga ya pada isi chapter terbaru kali ini, di mana Hikaru akhirnya dimaafkan oleh Aqua dan juga si Ruby, serta munculnya villain asli yang ternyata adalah si Nino. Ya, Nino adalah salah satu dari mantan anggota grup idol Bekomachi generasi lama yang ternyata malah menjadi final villain di serialnya Oshinoko itu sendiri. Dimana ini sudah kayak milking habis-habisan gitu kan. Ya, setelah puluhan chapter kita mengetahui kalau Hikaru adalah sumber masalah dari ceritanya Oshinoko, namun ternyata Nino lah yang menjadi final bosnya. Dimana chapter ke-155 kali ini tuh sendiri dibuka dengan percakapan antara Aqua dan juga Hikaru yang masih berlangsung. Dimana Aqua merasa kesulitan saat ibunya, Ai Hoshino, itu tidak menyebutkan nama Hikaru dalam videonya dan hanya menggunakan nama sapaan ayahmu pada video yang ditinggalkan oleh si Ai untuk si Aqua itu sendiri, yang mana hal itu malah membuat Aqua kesulitan dalam menemukan si Hikaru. Namun ya, berkat bantuan dari Akane, ia berhasil menarik keluar Hikaru dari dalam sangkarnya. Nah, setelah Hikaru menangis atas ucapan yang Ai sampaikan di pesan DVD yang ditinggalkan untuk Aqua tersebut, Hikaru lantas pergi dan meninggalkan Aqua. Dimana saat Aqua menanyakan kemana Hikaru akan pergi, Hikaru pun mengatakan kalau ia akan melakukan sesuatu untuk Ai. Ya, aku mengira kalau Hikaru di sini dia akan pergi mengunjungi makamnya si Ai untuk meminta maaf dan tentunya menemui Nino untuk hal yang masih belum diketahui. So, melihat hal tersebut, Ruby lantas mencoba untuk mengejar si Hikaru dan hal itu dihentikan oleh si Aqua. Ya, Aqua mengatakan semuanya sudah selesai, balas dendam Ruby sudah berakhir dan mereka bisa melangkah maju mulai dari sekarang. Ya, setelah pulang ke rumah, Ruby lantas langsung memeluk Mama Miyako dan menangis di sana. Dimana Mama Miyako mengatakan apakah semuanya sudah berakhir dengan baik, dan Ruby pun menjawab iya, semua berakhir baik seperti seharusnya. So, Miyako yang sedang sibuk ya memasak makan malam sebelumnya kini terus memeluk Ruby dan berkata selamat datang kembali ke rumah. Dan tak lupa Miyako juga mengatakan kepada Aqua untuk berada di dekatnya. Ya, saat ini Miyako hanya ingin memeluk Aqua dan juga si Ruby yang merupakan anak asuhnya. Dimana Miyako juga mengatakan kalau Aqua adalah anak yang sangat hebat. Dia menyembunyikan rasa sakitnya dan terus membantu adiknya untuk lepas dari bayang-bayang masa lalunya. Bahkan Aqua juga telah membantu banyak orang di sekitarnya. Ya, awalnya Aqua menolak untuk dipeluk sama si Miyako, namun pada akhirnya Aqua membiarkan Miyako juga memeluk dirinya bersama dengan si Ruby. Dan di sini pun Aqua akhirnya menangis dengan sangat lepas. Ya, balas dendamnya berakhir dan mereka bisa mulai melangkah maju ke depan mulai saat ini. So, setelah beberapa waktu berlalu ya, Aqua bertemu dengan si Ichigo masih di kantor dari Strawberry Group itu sendiri, dimana Ichigo menanyakan apakah Aqua tidak ada niatan untuk membunuh si Hikaru, dimana Aqua menjawab kalau ia sangat ingin membunuh Hikaru. Namun ya, Ruby memilih akhirnya sendiri. Ruby memilih untuk meneruskan tekad Ai untuk bisa membantu Hikaru di masa depan. Dan itu membuat Aqua melepaskan si Hikaru. Dan saat Aqua menanyakan apa yang akan Ichigo lakukan, Ichigo pun menjawab kalau ia akhir-akhir ini tuh sangat sibuk gitu kan, dan dia itu ingin fokus dengan pilihannya dari si Ruby. Makanya dia hanya bisa mengikuti saja keinginannya dari si Ruby. Lagian Ichigo juga berkata kalau dia tuh terlalu sibuk untuk membunuh seseorang saat ini, apalagi akan ada live konser Bekomachi di waktu yang akan datang. So, pindah ke lokasi yang berbeda, di mana di sini Aqua dan Akane akhirnya janjian untuk bertemu, di mana Aqua terkejut dengan Akane yang kembali memotong rambutnya menjadi lebih pendek. Seperti penampilan di awal-awal chapter dari Oshinoko itu dimulai. Di mana Akane berkata ia memotong rambutnya bukan karena telah ditolak sama si Aqua, melainkan karena ia sudah tidak ingin lagi meniru sosok dari Ai Hoshino, dan Aqua pun setuju dengan pernyataan tersebut. So, hal paling penting di chapter ini pun akhirnya dibicarakan oleh si Aqua. Di mana Aqua mengatakan kalau akar dari semua permasalahan ini adalah si Hikaru. Namun baik dari kasusnya Ryosuke, Katayose Yura maupun Guru Amamiya, ada satu orang lagi yang sangat ingin karir dari Ai Hoshino itu hancur. Dan orang itu adalah Nino Fuyuko, salah satu mantan dari anggota member Bekomachi generasi lama yang sangat iri dengan keberhasilannya si Ai. Dimana pada panel terakhir gitu kan kita ditunjukkan dengan poster Bekomachi generasi lama yang Nino coret-coret dan hanya meninggalkan gambar dari dirinya dan juga Ai saja di sana.
Ya, ini seperti seseorang fans yang sangat fanatik dengan idolanya dan juga sangat ingin idolanya itu hancur. Entahlah, sikap berlebihan Nino yang hanya ingin Ai hanya untuk dirinya mungkin membuat Nino malah berbalik membenci Ai yang begitu banyak memberikan perhatian dan juga cintanya kepada orang lain selain dirinya. Dan tugas Aqua bersama Akane untuk saat ini adalah untuk menemukan Nino dan membuat penyelesaian konflik Ai selesai seutuhnya. Yap, siapa sangka Nino adalah pilihan terakhir yang harus Aqua kalahkan dan bukannya Hikaru. Bau-bau milking terasa lagi nih di sini. Dimana setelah bingung mau nyelesain konfliknya si Hikaru, yang akhirnya hanya kena mental aja gitu kan, sekarang muncul lagi konflik mengenai Nino. Apakah kita bakalan dibawa muter-muter lagi dengan ceritanya? Menarik nih untuk ditunggu. Oh ya, untuk keterlibatan Nino sendiri, aku pikir dia adalah orang yang mungkin punya peran besar di masa lalu. Mengingat Aqua menyebutkan nama Amamiya Goro dan juga kata Yoseyura, yang mana kedua nama tersebut adalah nama yang harusnya sangat jauh dari kasusnya si Ai jika berdasarkan berita yang ada di publik. Makanya aku menduga orang yang membocorkan informasi Ai berada di rumah sakit di kota Takachiho adalah ulah dari si Nino yang ia sebarkan kepada si Ryosuke. Apalagi Nino adalah orang dalam dari Bekomachi itu sendiri, serta orang yang mungkin juga mengetahui informasi dari kehamilannya si Ai. Ya, kalau boleh berandai-andai, pada saat insiden di rumah sakit tersebut, Nino memberitahu mengenai kondisi Ai kepada Ryosuke. Dan Ryosuke pun pergi untuk memastikannya, apalagi Ryosuke adalah orang yang sangat mengidolakan Ai, dan hal itu akan sangat mudah digunakan Nino untuk memanipulasinya. Dan entah bagaimana gitu kan, atau mungkin bisa saja Nino juga adalah orang yang memberitahu Hikaru jika Ai akan segera melahirkan, sehingga Hikaru datang setelah Ryosuke ke rumah sakit tersebut. Namun sebuah insiden terjadi di sini di mana Ryosuke yang kepergok sama si Dr. Goro lantas mencoba untuk kabur, dan terjadilah insiden dari matinya Dr. Goro yang entah itu Ryosuke ataupun Nino sendirilah yang mendorong Dr. Goro pada malam tersebut. Dimana itu bisa dibuktikan dengan Aqua yang selalu saja mengucapkan kalau hal mengenai Hikaru itu adalah balas dendamnya dari si Ruby, bukan balas dendam dari dirinya ataupun balas dendam mereka gitu kan, keluarga dari Ai Hoshino itu sendiri selama beberapa chapter ke belakang. Dan balas dendam Aqua yang sebenarnya mungkin adalah kepada dalang dari semua hal ini, yaitu si Nino. Tapi entahlah gitu kan, ini hanyalah sebuah prediksiku saja gitu kan. Namun yang pastinya kita harus menunggu lagi nih adaptasi dari chapter terbaru pada minggu depan. Dimana chapter selanjutnya itu bakalan keluar ya pada minggu depan ya. Dan itu berarti nggak ada libur pada minggu depan. Jadi bakalan ada chapter ke 156-nya. Dan akan bagaimana ya kita tunggu aja lah gitu kan. Karena kan semuanya udah happy ending harusnya ya untuk masalah Hikaru. Dan kini tinggal nyelesain masalahnya dari si Nino itu aja. Dan untuk translatean chapter ke 155 kali ini sendiri mungkin akan keluar dalam 2-3 hari ke depan setelah video ini tuh rilis. Dan untuk adaptasi dari animenya Oshi no Ko itu sendiri untuk musim keduanya, kalian udah bisa nonton di aplikasi Beastation setiap Rabu malam ya selama musim Summer 2024 kali ini. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan aku minta maaf karena nggak bisa nampilin raw panelnya karena udah pasti kena copyright. Jadi kalian tungguin aja lah sampai chapter yang berisikan translatean Indonesianya itu keluar. Dan ya akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Jani.